gugatan cerainya dari pihak saya disebabkan perceraiannya dari saya itu karena adanya pihak ketiga. Oke, Mas Ari mungkin gimana nih setelah kemarin sidang resmi untuk ke Ya, nggak ada yang berubah sih, tetap kita fokus ke anak, ingat tetap bebas ketemu dengan mereka kapanpun ingin mau, kapanpun mereka mau. Jadi sebetulnya sih ini hanya sebagai legalitas saja ya. Jadi untuk quality time tuh masih tetap akan seperti biasa gitu? Untuk apa? Quality time misalnya Kak Inga dengan anak-anak? Oh, bebas ketemu kapan aja. Mungkin gimana dari Kak Ari setelah memasuki babak baru nih, katakan chapter yang baru nih, apakah akan ada perubahan seperti apa yang mungkin dipersiapkan? Perubahan sih ya udah pasti ada perubahan karena kan sekarang single parent, tapi kita tetap mau berusaha untuk co-parenting anak-anak dengan baik, dengan sinergi walaupun udah beda atap, cuman ya pastinya ini butuh penyesuaian, butuh adaptasi dari semua pihak, baik dari Inga, dari saya maupun anak-anak. Tapi udah mulai ngerasain yang kayak sebagai single dad yang benar-benar sulitnya ngurus anak gitu kan sih, mulai ribet-ribet ya gitu? Nggak ribet sih, karena bagi saya tetap ini ya sebuah tanggung jawab yang dengan senang hati saya pikul sebagai seorang ayah pastinya. Dan memang kita sudah 2,5 bulan ini kan sudah pisah dan anak-anak udah ikut saya dari sejak pertama kita pisah. Jadi sebetulnya sih sudah mulai terbiasa lah dengan ritme yang baru. Tapi kalau dari anak-anak sendiri, apakah masih suka kangen sama mamanya kah, nyari-nyariin mamanya? Enggak juga, karena emang bebas ketemu kapanpun mau. Kenzo lebih sering ketemu, Marco lebih suka pulang sekolah udah istirahat dia langsung nge-gym, habis itu capek tapi sekali-sekali juga ketemu. Tapi kalau kebiasaan barunya sekarang apa sih Mas Ari dengan anak-anak? Dengan anak-anak sekarang kita lagi ngelihat universitas dari luar negeri kan lagi banyak sekarang, lagi datang ke Jakarta, lagi kemarin aku sama Kenzo habis dari perkenalan Universitas University of Melbourne, karena Kenzo rencananya sih kalau bisa dia mau sekolah, mau lanjut kuliah di sana. Jadi udah dikasih tahu gitu tentang fasilitasnya apa aja, fakultinya apa saja gitu. Kalau ada keluarga negeri, siap ya Mas Ari untuk dengan anak harus ada susah. Harus apa? Kalau dengan anak nanti kalau kuliah di luar negeri. Iya, aduh, rasanya terlalu cepet ya. Maunya sih anak-anak tetap dekat, mungkin tetap kuliah di Indonesia, baru nanti semester terakhirnya untuk dapat diploma dari sana gitu. Tapi ya nggak tahu juga lah maunya bagaimana. Kayaknya sih maunya dari SMA kelas 3-nya udah di luar gitu. Jadi ya mungkin nggak lama lagi. Tapi untuk Kak sendiri nih, untuk karyawan setelah masuk masa baru, apakah ada rencana-rencana apa yang pengen film lagi atau bagaimana? Ya tentu emang ini kan udah mendarah daging ya, dunia acting, film, sinetron, kayaknya untuk lepas banget juga kangen ya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau sekarang kan saya masih fokus dengan proses perceraian ini. Baru kemarin ketok palu, saya juga fokus ke anak-anak karena kan ini juga masa perubahan buat mereka juga. Jadi saya mau tetap ada untuk mereka. Tapi kelihatannya sih so far, kemarin saya tanya anak-anak, kalian udah tahu tentang the latest news, tentang udah ketok palu soal anak, mereka bilang tetap apa. Jadi baik-baik aja kok, mereka nggak ada masalah apa-apa. Berarti nggak ada perubahan kayak dari sikap mereka yang jadi sama berarti Mas Ari anak-anak dengan proses pacaran atau mungkin ada sikap seperti itu anak-anak enggak? Mereka sudah bisa menerima kenyataan, faktanya, dan mereka juga sudah bisa move on
tinggal media dan netizen aja. Mudah-mudahan bisa ikutan move on juga. Tapi mungkin Kak Agi kedepannya apakah sudah ada sama ya? Atau mungkin kalau jadi single dad mungkin selamanya agak sedikit ini ya mungkin Nggak tahu, saya belum ada pikiran ke situ. Sekarang fokus ke anak dulu, fokus ke karir lagi. Untuk apalagi untuk nikah lagi ya, itu udah pasti mikir 10 kali. Dan toh juga belum ada siapa-siapa juga. Fokus ke anak dulu lah gitu. Karena ya walaupun mereka bilang mereka fine-fine aja, nggak ada masalah, tapi kan tetap ini sebuah perubahan, bukan buat mereka aja, buat aku juga gitu. nggak mau untuk mungkin berarti Kak Agi belum mengalami masa-masa trauma dengan kangen kembali ke laptop. Sebenarnya laptop itu ada Faktanya memang laptop itu lah 55% orang yang nikah cerai. itu yang nggak tahu sebenarnya. Selebihnya 35% itu tetap di dalam pernikahan yang tidak membahagiakan. 10% yang bahagia. Jadi ya aku lihat sih kayaknya sudah anak-anak pun sudah terbiasa ya, karena waktu awal saya bicara dengan mereka, Dedi sama Mami kayaknya mau cerai, mereka pun kayaknya udah nggak, bukan sesuatu yang terlalu gimana gitu, karena dia ngeliat sekeliling teman-teman kelasnya udah sebagian mungkin udah single parent juga ya kan, orang tuanya, jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Apa nanti Mas Ari akan lebih selektif lagi kah dalam kalau memilih? Kalau aku bilang nanti saya akan lebih selektif, berarti sama aja saya menuduh yang sebelumnya kurang selektif kan. Enggak, saya tidak menyesali sama sekali, sudah pernah menikah, membuahkan 2 anak yang luar biasa, pinter, baik, dan ya namanya manusia memang bisa bertumbuh semakin dekat, bisa juga bertumbuh semakin menjauh. Ya sayangnya dalam pernikahan saya, kita dua-duanya bertumbuh semakin jauh. Seandainya bukan saya yang menceraikan, ya Inge yang akan menceraikan. Jadi sebenarnya sama aja, emang ini keputusan untuk bercerai ini adalah keputusan yang kita ambil bersama-sama sejak awal gitu, dan anak-anak tahu itu. mungkin kalau beberapa pasangan yang sudah menceraikan untuk memasuki Bercanda dengan mungkin kayak ada refreshing sedikit atau Ada apa? refreshing atau apa kan? Refreshing. Iya, Refreshing seperti apa? kayak bisa jalan-jalan dulu kayak Dengan kayak siapa? healing anak gitu. Ini kan kasus sudah Dengan anak-anak, iya. Inge udah jalan sama Kenzo waktu itu ke Bali. Marco waktu itu nggak mau ikut. Kalau aku sama anak-anak mungkin Desember ini rencananya mau refreshing, mungkin mau Holy Land Tour. Kalau jadi mau ke Israel, dan ya mudah-mudahan kesampaian. Tapi kalau Mas Ari sendiri nih, kan tadi kan Mas Enzo bilang anak-anak juga maksudnya menerima lah gitu dengan perceraian. Sangat menerima. Ya, dan maksudnya di lingkungan anak-anaknya juga ternyata banyak orang tua yang single parent. Iya. Maksudnya, apakah itu menjadi trigger atau sebuah ketakutan buat anak-anak, takutnya Ketakutan? mencontoh untuk Bang Ari sendiri, misalnya kayak cara memberi pengertian ke anak-anak kalau misalkan nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya sempurna, nggak semua Maksudnya, pernikahan iya, sempurna. standar pernikahan. Iya, tentunya mereka menjadi lebih was-was kepada siapa jatuh cinta, dan ya pastinya lebih hati-hati, ya kan, lebih hati-hati, dan itu nggak salah, memang lebih baik begitu. Ya. Mas, maaf banget nih, kemarin kan sempat ada kabar yang katanya ada orang ketiga, itu benar atau enggak sih? Begini kan, memang gugatan cerainya dari pihak saya disebabkan perceraiannya dari saya itu karena adanya pihak ketiga, dan nyatanya setelah memberi bukti, saksi, dan lain sebagainya yang sudah disumpah, tim hakim, 3 hakim, mereka sepakat bahwa semua yang
sampaikan itu diterima gitu, dan saya mendapatkan hak asuh. Ya itu bisa diartikan sendiri kan, artinya apa gitu. Saya tidak mau menjelekkan siapa-siapa, juga tidak mau berdasarkan omongan saya makanya saya sekedar posting aja hasil daripada persidangan kemarin. Hasilnya saya posting di IG saya. Tujuannya apa? Supaya nggak usah dengar pihak manapun juga, ini hasilnya aja ini gitu. Thank you. Yep, terima kasih. Terima kasih.